Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini adalah pembacaan khusus ya bagi kamu yang kebetulan lagi terlibat di dalam cerita asmara cinta segitiga. Nah, di sini Mari akan bacain ya energi dari hubungan kamu bersama dengan bebek selingkuhanmu ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Cancer, langsung kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Ten of Swords reverse di sana, oke. Kemudian berikutnya di situ, kemudian ada ini dan ada di sini ya. Nah, berikut ada energi dari Queen of Swords di situ ya. Kemudian ada Judgment, kemudian ada energi dari Ten of, dan berikutnya ada di sini ya. Oh, oke. Tunggu dulu ya, mari lihat terus. Apa ke sini? Oke. Udah apa? Oke, iya. Jadi kalau Mari lihat, kamu nampaknya semacam, maaf ya bahasanya Mari, nampaknya kamu saat ini tuh udah tobat ya. Maksudnya kamu udah kayak logiknya kamu lebih berjalan gitu ya. Untuk saat ini tuh kamu sedang tidak dikendalikan oleh sisi emosionalnya kamu, sisi hasrat, sisi nafsunya kamu gitu ya. Tetapi kamu berhasil gitu. Kamu berhasil terkoneksi kepada nalarnya kamu. Nah, jadi di sini nampaknya kamu kayak udah sadar gitu ya. Baik buruk, benar salah gitu ya. Tentang cerita cinta asmaranya kamu yang seperti ini gitu. Jadi Mari lihat, kamu nampaknya lebih memilih ya untuk di saat sekarang, kamu lebih memilih untuk kembali kepada pasangan sahnya kamu di sana. Kamu kembali kepada rumah tangganya kamu gitu. Kamu kembali kepada hidupnya kamu sebelum kamu bersama dengan si Yayang Bebek selingkuhannya kamu ini. Gitu kan? Nah, dan mungkin ya semakin sadarlah kamu ya bahwa yang kamu butuhkan di saat sekarang adalah sebuah komitmen yang jelas mungkin gitu ya. Atau ya kamu kayak kata Mari tadi, tahu aja benar salahnya gitu kan. Nah, dan entah pun memang kebetulan ada terjadi ya di dalam rumah tangganya kamu atau dalam hubungan bersama dengan kekasihnya kamu yang kamu selingkuhin itu gitu ya. Nah, ada sebuah kejadian, ada sebuah peristiwa yang akhirnya menyadarkan dirimu gitu ya. Bahwa mungkin kesadaran, iya sih aku kok kayak tega banget ya nyelingkuhin pasangan sahnya aku gitu ya. Atau mungkin ketika kamu menimbang-nimbang bagaimana sih kehidupannya kamu ketika bersama dengan Yayang Bebek selingkuhan, mungkin baru di situ tuh kamu sadari bahwa ya tidak ada juga ya terjadi perubahan yang signifikan dalam artian yang positif. Atau bahkan kamu bisa aja kemudian menyadari, waduh kok makin repot nih hidup ketika melakukan perselingkuhan seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Ya pokoknya adalah pasti hal-hal yang membuat kamu akhirnya mempertimbangkan ya untuk melepaskan si Yayang Bebek selingkuhan. Jadi memang ada beberapa untuk melepaskan si dia ini, kamu masih butuh waktu ya, karena kamu bukan yang kayak tipe cut off habis langsung gitu ya. Tapi berjalan dia, berprogresif dia seperti itu. Namun ya ujung dari progresif ya tadi, cepat atau lambat kamu mau menyudahi ceritanya kamu bersama dengan si Yayang Bebek selingkuhan. Ya kan ada juga beberapa sini Mari lihat, kayaknya kamu udah capek hati ya. Tadi harapannya mungkin mau berselingkuh itu tuh mau menambah gula-gula ya, manisnya kehidupan. Nggak taunya yang ditambah adalah sepetnya ya, pahitnya, pedesnya.
gitu ya kan. Nah, makanya kayak ditimbang-ditimbang gitu ya, dihitung-hitung gitu kan. Loh, kok kayak nggak elok juga sih. Seperti ini hidupnya aku gitu, kamunya kan. Jadi memang biasa ya, kita itu tuh manusia terpleset kan. Terpleset pada hal-hal yang kita anggap itu adalah sebuah hal yang baik untuk diri kita. Tapi enggak taunya ya gitulah ya. Nah di sana. Dan memang kalau Mari nampak sebenarnya kamu cintanya nih ya sama ayang bebek selingkuhan kamu kan. Cinta, kamu sebenarnya nih sayang sama dia ya. Hanya saja cinta dan sayang itu tuh ya mungkin kamu nganggapnya ini sih nggak benar juga gitu ya. Nah jadi tanpa harus dikendalikan oleh perasaan cinta dan sayang, yang dimana biasanya perasaan cinta dan sayang membawa kita kepada kondisi keadaan ingin bersama ya, ingin memiliki dan dimiliki gitu ya. Nah tapi kamu bisa melampaui kodratnya cinta gitu ya. Nah jadi masuklah di sini ujar-ujar pujangga itu kan, cinta tak harus memiliki, cie gitu ya. Di sana. Dan memang kalau Mari lihat ini tuh bukan satu pilihan yang keliru juga ya, bukan satu pilihan yang salah pula gitu. Karena ternyata kalau dilihat-lihat dari energi si Yayang Bebek selingkuhannya kamu ini, Mari lihat juga dia sebenarnya tidak begitu ini memang dia pasti akan kecewa ya dengan keputusannya kamu yang seperti ini. Karena ada beberapa secara terang benderang. Karena Mari lihat di sini tuh ada beberapa Cancer yang cukup gentle kamunya ya. Kamu pakai acara pamitan ke dia ya. Kamu pakai acara ngomong gitu kan. Nah, memang itu tuh satu hal yang mengecewakan. Atau sudah terlihat nih dari, walaupun masih sedikit mungkin ya yang kamu tampilkan, tapi itu udah terlihat di matanya si pasangan selingkuhannya kamu ini. Atau secara intuitif dia bisa rasakan ada perubahan dari dalam dirinya kamu gitu ya. Nah ini memang hal yang cukup menyakitkan bagi dia gitu ya. Atau setidaknya bikin dia kayak oleng lah kayak gitu ya. Walaupun tidak begitu sakit, tapi bikin oleng juga lah ya. Nah namun memang kalau Mari nampak gini ya, keputusannya kamu yang seperti ini tuh tidak juga salah. Sebab kalau kamu tetap fokus pada komitmenmu ya, Cancer. Tetap fokus pada komitmennya kamu dengan pasangan sahnya kamu itu. Mari lihat di situ tuh juga bukan satu pilihan yang buruk. Gitu loh. Tidak pilihan yang buruk untuk bersama dengan dia. Gitu ya, pasangan sahnya kamu itu. Nggak buruk. Di situ ya. Memang Mari gak ada bilang juga ya bahwa ini bersama dengan selingkuhan adalah satu hal yang jelek. Tapi ingat, yang duluan kamu persembahkan komitmennya kamu kan adalah dengan pasangan sah kan. Gitu. Apalagi ini maaf banget ya. Apalagi kalau kamunya itu tuh Kristen. Gitu ya. Di Kristen itu tuh kan sakral. Gitu. Dari sisi spiritual juga sebenarnya kemampuan kita untuk memberikan nilai gitu ya pada pilihan awalnya kita itu tuh adalah satu bentuk dari ekspresif tingginya energi spiritual kita gitu loh. Karena ujung-ujungnya spiritual itu tuh kan adalah melepaskan hasrat nafsu ya. Nah, jadi melampaui segala godaan gitu kan. Nah di sana. Jadi kok kayak, dan juga kalau Mari lihat hubungan dengan pasangan sahnya kamu kayaknya nggak buruk lah gitu ya. Ini boleh-boleh
kamu sedang cari perkara aja ini kali ya. Sedang cari perkara dalam hidupnya kamu aja ini. Dalam asmara cinta segitiganya kamu yang seperti ini. Gitu. Kayaknya gak ada alasan yang kuat gitu. Untuk kamu kemudian mengejar bahagianya kamu di luar relationship dengan pasangan sahnya kamu. Nah, yang kayak gitu kan. Atau dengan pasangan sah sudah terverifikasi kan. Sudah bisa itu dapat sertifikasi bagaimana sesungguhnya kualitas dari pasangan sahnya kamu yang di situ gitu ya. Kamu bukannya masuk ke neraka itu kalau memilih pasangan sahnya kamu. Gitu ya. Dan dengan bebek selingkuhan belum tentu juga membawa kamu ke surga. Nah, seperti itu loh, ya, di sana. Apalagi kalau kalian ini tuh sudah, kan ada beberapa di sini mari lihat merasa tersakiti juga ya. Ya nggak gampang itu sebenarnya membangun atau menjalani urusan asmara cinta segitiga. Makanya mari salut banget lihat teman-teman Muslim ya, bentuk dari ibadah adalah poligami kan. Jika ada wanita-wanita yang mampu gitu dipoligami, hebat. Itu udah tingkat tinggi tuh kalau menurut Mari ya, karena ndak gampang. Nah di sana. Sedangkan satu jumpa satu aja repot ya, konon satu berbagi 4 misalnya, atau satu berbagi 2 aja lah. Keren ya. Kalau mampu tuh keren. Bisa luar biasa seperti itu. Nah makanya nampaknya memang kamu tidak siap ini ya. Memang kamu nampaknya tuh nggak bisa. Terlepas dari sisi agama tadi ya. Tapi kalau Mari nampak dari kalian Cancer ini tuh energinya kayaknya nggak ada takdirnya ini ya, punya 2, punya 3 gitu ya. Nampaknya tuh ya hanya 1, dan 1 itu tuh sudah yang terbaik gitu loh. Kalau Mari lihat. Lagi-lagi ya, bukan berarti dengan bebek selingkuhan tidak benar ya. Tidak baik gitu ya. Tidak mau merendahkan Mari dengan bebek selingkuhan yang kamu enggak. Karena ini pun energinya lumayan bagusnya nih sesungguhnya ya. Tapi ya kayak gitulah. Dan ya tadi melihat dari sikapnya kamu yang demikian, atau tadi intuisinya dia bunyi sepertinya kok ada yang lain di sini ya dari Cancer ini. Itu tuh Mari bilang kayak bikin dia merasa out-outan juga di situ. Karena kalau Mari nampak orang ini tuh sesungguhnya tidak siap dia ya untuk terutama di saat dalam waktu dekat ini terpisah dari kamu. Sebenarnya dia tidak siap begitu. Tapi juga kalau untuk berjuang ya, memperjuangkan relationship dengan kamu, sebenarnya dia bisa. Tapi Mari lihat dia lebih kayak memilih untuk tidak di sini. Itu loh. Jadi ini pun dia nampaknya juga wanita atau pria yang luar biasa pula ya. Jadi maksudnya dia sedang mengalami suatu perubahan dalam ritme hidupnya dia, yang dimana itu tuh ada sangkut pautnya dengan kamu. Dan Mari lihat dia kayak yang udahlah aku jalani yang seperti ini gitu loh. Jadi mungkin ada beberapa yang sempat menunjukkan ya rasa sakitnya dia ke kamu kan. Tapi di saat ini tuh dia tidak tenggelam itu. Dia tidak tenggelam dengan ketidakbahagiaannya dia gitu. Dulu dia bisa nangis-nangis ya, merasa kehilangan kamu, merasa ditinggalkan oleh kamu, atau mendapatkan ancaman ditinggalkan oleh kamu. Bisa dia resah, gelisah gitu ya. Tapi untuk di saat ini tuh Mari lihat dia yang kayak aku nggak boleh larut dalam situasi yang seperti ini. Aku nggak boleh larut dalam keadaan yang begini. Tidak boleh katanya. Jadi yang kayak aku harus up, aku harus bangkit, aku harus bisa melewati ini semua. Nah, kayak gitu nih kondisi si yang bebek selingkuhannya kamu. Begini ya. Nah, walaupun kadang-kadang memang rasa rindu ke kamu itu tuh masih ada gitu ya. Tapi tidak lagi rasa rindu itu tuh menyebabkan
menyebabkan rasa yang sebegitu perihnya ke dia, gitu ya. Nunggu telepon kamu, nunggu kamu kapan datang, tunggu chatting dari kamu, gitu ya. Bisa ini tuh sempat dia yang kayak resah, gitu ya. Kok kayak ya pokoknya tidak tenang lah kayak gitu. Nah, tapi untuk di saat ini tuh lamunannya dia tentang kamu, inginnya dia tentang dirimu, itu tuh mari nampak tidak membuat dia harus menunggu ya, tidak membuat dia harus terjebak dalam menanti kamu datang lagi, gitu. Kamu bersikap manis lagi, kamu bersikap mesra lagi, kamu mempertimbangkan dia lagi, gitu. Ya, jadi kalau mari bilang ini tuh nampaknya memang adalah chapter baru ya dalam ceritanya kamu dengan si bebek selingkuhan, gitu ya. Ada suasana baru di sini, ada kondisi dan keadaan yang berbeda di sini ya daripada yang kemarin-kemarin hari, apalagi jika dilihat dari sisi ketika kalian lagi yayang-yayangnya ya, lagi mesra-mesranya. Lebih banyak di sini tuh kondisi dingin ya. Lagi mau gimana nggak dingin gitu kan, ngobrolnya aja boleh-boleh ya sudah semakin berkurang atau bahkan tidak ada lagi kan gitu kan. Nah di sana semacam ya sudah lebih kayak fokus kepada hidup masing-masing, walaupun kalau mari lihat sebenarnya masih saling teringat kamu dengan si Yayang Bebek selingkuhan kan. Dia masih ingat kamu juga terkadang masih ingat dia gitu ya. Dia masih ada rasa rindu ke kamu, demikian pula dari dirimu gitu ya. Tapi kayak kalian lebih udahlah biarin aja, aku sendiri yang tahu. Kalau dulu kangen bisa langsung chatting, mau langsung chatting, bebek lagi kangen ini gitu ya. Sekarang udah kangen ya kangen aja udah titik gitu kan. Di sana kalau mari nampak. Jadi kayak seolah-olah sudah merasa nyaman karena ada upaya coba beradaptasi ya dengan keadaan yang seperti ini. Gitu loh. Sekali-sekali aja ini mari nampak semacam kecolongan gitu kan. Nah, jadi ketika dia melihat kamu bakal ninggalin dia nih gitu ya, ada ternyata di situ tuh upayanya dia untuk menerima, walaupun sesungguhnya jika ditanya kepada egonya dia, pastilah dia egonya ndak mau dan egonya menolak ya jika kamu tiba-tibanya datang dan kemudian di saat ini memilih untuk pergi kan. Tapi ya bisa dia melampaui egonya dia itu tadi nih kalau mari lihat ya. Jadi atau setidaknya itu lagi masa-masa berjuang lah, bukan berjuang untuk kalian ya, kamu dan dia, tapi dia berjuang untuk diri dia sendiri gitu loh ya. Berjuang untuk bisa mempersiapkan diri apabila memang ternyata gitu ya, cepat atau lambat tadi kamu menyelesaikan kisahnya kamu dengan si dia gitu loh ya. Dia nggak akan kamu lihat itu tuh merengek-rengek gitu sama kamu ya, apa benar kamu mau ninggalin aku, atau yang kayak bilang tega banget kamu ngediemin aku gitu ya. Nah, kamu nampaknya belakangan ini tuh nggak akan ngelihat hal yang demikian ya, karena dia tuh udahlah, daripada merengek-rengek gitu ya, mendingan aku kendali diri, mendingan aku mengusahakan sendiri kewarasan mental dan emosionalnya aku gitu. Kulampaui rasa takutnya aku, kulampaui rasa sakitnya aku, kulampaui semua perasaan-perasaan yang nggak enak ini atau pemikiran-pemikiran yang nggak nyaman ini gitu si dianya ya. Oke lah, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini Cancer hadir energi dari Gemini, Libra, energi dari Pisces ada di sini, energi dari Gemini, Libra, Pisces, Scorpio
kemudian ada energi dari Aries di situ, energi dari Sagittarius hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.